Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati. Salam Sobat Buana Asri yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami boleh menikmati kesehatan yang daripadamu. Dan saat ini Tuhan, kami boleh memuji Engkau, dan kami menyatakan kami tidak akan menyerah akan apapun juga. Dan Tuhan, terlebih saat ini kami mau dengar-dengaran sabda kebenaran-Mu. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami, pada pendengar yang ada di rumah-rumah. Biarkanlah Bapa, setiap kami boleh tahu dan mengerti apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, Tuhan maksud di dalam setiap kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah isi hati-Mu ya Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ini, Tuhan, tutup punggus hamba-Mu dari ujung rambut hingga ujung kaki hamba-Mu. Layakkan hamba, pakailah hamba untuk menyampaikan kebenaran-Mu yang suci ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sobat Buana Asri dimanapun yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini saya mendapatkan satu tema, yaitu bangkit dari kegagalan. Bapak Ibu Saudara, saya pernah membaca statement atau pernyataan dari mantan Presiden Amerika Serikat ke-26, yaitu Theodore Roosevelt. Itu sangat menarik sekali, yang menyatakan seperti ini: satu-satunya orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Sekali lagi saya sampaikan, satu-satunya orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak orang yang mengalami kegagalan di dalam kehidupan ini. Bahkan di dalam Alkitab pun dicatatkan bagaimana Musa mengalami kegagalan, bagaimana Daud mengalami kegagalan, bahkan Petrus juga mengalami kegagalan, dan masih ada banyak lain. Tapi semua ini apakah menyurutkan hati mereka, niat mereka untuk tetap memuliakan Tuhan? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, siapapun yang mengalami itu, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan. Saya memiliki 3 tips untuk kita bangkit ya dari kegagalan kita, Bapak Ibu Saudara. Pernyataan Theodore Roosevelt tadi membawa saya pada pengertian yang luar biasa, karena dia juga anak Tuhan, bahwa ternyata manusia itu pernah melakukan kesalahan, kecuali yang tidak melakukan apa-apa. Itu sangat berbeda ya. Tetapi kalau orang yang mau mencoba, sudah pernah mencoba, mau melangkah, pasti mereka akan pernah mengalami yang namanya kesalahan-kesalahan. Ya, ada banyak contoh sebetulnya. Kalau di dalam dunia ini, Thomas Alva Edison, berapa kali dia mengalami kesalahan-kesalahan, kegagalan demi kegagalan. Tetapi apakah dia berhenti? Tidak. Dan apakah berujung dengan kebaikan? Iya, sampai sekarang kita bisa menikmati lampu, listrik, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat sabda firman Tuhan, satu ayat dari Amsal 24 ayat 16. Amsal pasal 24 ayat ke-16, demikian firman Tuhan: sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali.
tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sekali lagi saya akan bacakan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari pembacaan firman Tuhan, 1 ayat ini saja kita boleh mengerti bahwa orang benar pun bisa jatuh 7 kali sekalipun orang jatuh, tetapi orang benar itu akan bangun, bangkit kembali. Jadi tips yang pertama Bapak Ibu Saudara untuk kita semua bisa bangkit kembali adalah kita harus bangun, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita harus bangun lagi. Kegagalan bisa saja kita alami, kesalahan yang kita lakukan mengakibatkan kegagalan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak harus meratapi itu semua, kita harus bangun lagi. Saya ada satu ilustrasi Bapak Ibu Saudara tentang 2 petani. 2 petani padi ya, sawah Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu ada 2 petani yang sama-sama memiliki sebidang tanah dengan ukuran yang sama-sama 1 hektar. Kemudian ditimpa bencana lah area itu dengan banjir. Itu pernah terjadi juga di Kabupaten Sragen. Dan cara meresponi 2 petani ini yang berbeda Bapak Ibu. Yang satu Bapak Ibu Saudara, setelah kejadian itu, saat dan pada waktu dia mengingat kegagalan itu, dia meratap menangis. Bahkan pada waktu dia lewat di area sawahnya itu, dia meratap menangis sedih Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak ada action yang dilakukan kembali. Ya, hanya meratap, dan meratap. Menyesali kesalahannya yang terlalu berlebihan. Bapak Ibu Saudara, tetapi yang satunya setelah 3 hari, setelah 3 hari dia mengalami itu, dia tidak diam. Dia bangkit, dia bangun lagi. Ya, dia mulai mengusahakan tanah itu kembali. Dia mencangkul itu lagi, menanami benih itu lagi. Kemudian juga memaksimalkan pupuknya dan lain sebagainya. Diolahnya tanah itu sedemikian rupa. Dan pada waktu 3 bulan, ya, panennya itu 3 bulan sampai 4 bulan. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Yang masih meratap, ya tidak mengalami perubahan. Dia tidak mendapatkan hasil daripada tanah itu. Tetapi yang satunya, Bapak Ibu Saudara, yang terjadi apa? Dia mengalami perubahan. Dia mendapatkan hasil dari tanah itu, dan dia merasa sukacita. Nah, hal yang luar biasa di sini, ilustrasi ini, saya kembalikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau pilih mana? Ya, kalau Anda mengalami kegagalan dalam hidup Anda, apakah Anda akan meratapi terus hal itu? Atau Anda akan bangun, bangkit, membangun strategi baru? Ya, bersama Tuhan Yesus tentunya pasti akan mengalami kemenangan dan keberhasilan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya memiliki tips yang sudah sangat umum sekali orang tahu. Tetapi saya ingin sampaikan karena ini sangat penting untuk kita semua. Ya. Tips yang kedua adalah melupakan kegagalan masa lalu. Sebelum kita menganjak pada melupakan kegagalan masa lalu, itu pastinya tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Untuk bangun lagi, untuk bangkit lagi itu tidak mudah. Dan tentunya pasti ada proses-proses yang sedemikian rupa sehingga kita bisa melupakan kegagalan masa lalu tersebut. Saya akan bawa Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima, ya, ayat 3 sampai ke 5. Roma pasal yang kelima,
ayat 3 sampai ke 5. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk melupakan kegagalan masa lalu itu tidak semudah itu. Kita akan mengalami yang namanya masa atau waktu, proses untuk melupakan kegagalan masa lalu kita. Pastinya Bapak Ibu Saudara, untuk bangkit juga tadi tidak mudah. Untuk bangun lagi dari kegagalan itu juga tidak mudah. Kita akan mengalami yang namanya kegagalan, pasti akan mengalami kesengsaraan, itu pasti. Ya, mengalami kesengsaraan pasti. Tetapi apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini, bahwa kesengsaraan itu ternyata menimbulkan satu ketekunan dalam hidup kita. Dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Tidak sia-sia, kita pasti menang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin bersaksi tentang kehidupan saya. Kenapa saya ambil ilustrasi petani? Karena demikian juga saya pernah bertani, Bapak Ibu Saudara. Saya berkebun, ya. Pasnya itu di perkebunan tebu. Bapak Ibu Saudara, di tahun 2008 akhir 2009, saya pernah mengalami kejayaan. Saya memiliki 14 hektar tanah yang saya tanami kebun tebu, ya, tanaman tebu, dan hasilnya sangat luar biasa. Ya, bisa beli tanah di sana di 2 tempat, kemudian bisa beli fasilitas-fasilitas yang lain. Tetapi suatu saat Bapak Ibu Saudara, bahwa di tahun 2010, ya, tahun 2010-2011 Sragen itu mengalami kekeringan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada hujan-hujannya, terlambat datang. Dan pada waktu itu saya menanam benih, ya, bibitnya tebu itu 4 hektar dan mati. Saya sudah mengusahakan dengan cari air lewat tangki air dan sebagainya, tetapi tetap tidak berhasil. Ditambah juga Bapak Ibu Saudara, harga gula pada waktu itu turun drastis, ya, hampir sekitar Rp2.000 per kilonya. Saya mengalami kekalahan, ya, kegagalan yang luar biasa. Saya melihat dan mengintrospeksi diri saya sendiri. Oh iya, kesalahan saya di sini. Pada waktu saya mengintrospeksi kesalahan saya, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Saya mengalami kesedihan yang amat sangat. Terus terjadi. Saya tidak bisa bangkit karena itu angkanya ratusan juta. Tapi suatu ketika ada banyak anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan di Kabupaten Sragen ini yang memberikan semangat support kepada saya, yaitu bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaan. Dalam waktu 1 detik pun Tuhan bisa sanggup memulihkan keadaan. Itu yang saya percaya. Bapak Ibu Saudara, mulai itu saya mulai semakin cinta Tuhan. Saya semakin mendalami teologi, saya semakin mendalami misiologi, saya semakin mendalami tentang Kristus. Dan saya bersyukur saat ini Tuhan tangkap saya untuk jadi hambanya. Bapak Ibu Saudara, semua harus mengalami itu dulu, ya, harus ada tahap proses kegagalan yang mengakibatkan kesengsaraan. Sakit rasanya, sakitnya tuh di sini, Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah lagu yang mengatakan itu. Betul, Bapak Ibu Saudara, ya. Itu harus saya jalani, dan saya bersyukur kalau saat ini saya sudah kaya. Bapak Ibu Saudara, jangan salah, kaya bukan masalah materi, tetapi kaya dalam kemurahan, ya, kaya dalam sukacita, kaya dalam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus, ya. Itu semua ada di dalam 2 Korintus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya bersyukur, sangat bersyukur saat ini. Nah,
Tips yang kedua untuk melupakan kegagalan masa lalu itu ada dalam kitab Filipi. Ya, ini semua juga saya yakin dan percaya adalah menjadi suatu ayat hafalan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai ke 14. Filipi pasal yang 3 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus menuliskan hal ini. Dia tidak lagi menoleh ke belakang, melihat kegagalan terus-menerus di masa lalu, tetapi dia fokus ke depan. Dia melihat sesuatu yang luar biasa di depan yang sudah disiapkan Tuhan untuknya. Demikian juga kita. Ini saya juga punya ilustrasi yang bisa kita pelajari bersama-sama. Judul ilustrasi ini sebetulnya kucing yang cerdik, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sebuah kota, yang namanya ilustrasi Bapak Ibu Saudara, di sebuah kota ada seekor anjing dan seekor kucing yang bersahabat. Ya. Dan itu ada di komplek perumahan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi suatu ketika komplek itu kedatangan satu kucing lagi. Ya. Yang ini agak nakal kucing ini, iseng kucing ini, jahil kucing ini. Suatu ketika bertemu dengan anjing ini marah. Ya. Tetapi kalau dengan kucing sama kucing sahabat. Ya. Ya. Kemudian suatu ketika karena marah dikejarlah kucing itu, lari kenceng. Tetapi karena larinya kenceng, anjing ini tidak bisa kejar. Suatu saat anjing ini bilang sama sahabatnya yang kucing, kucing sahabatku, tolong dong, nanti kalau pas lewat situ kamu panggil dia ya, kamu panggil supaya dia berhenti. Nah, itu bisa saya tangkap. Itu betul Bapak Ibu Saudara. Suatu saat ya, dia kejar kucing itu, pas sampai depan rumah kucing sahabatnya anjing ini tadi, dipanggillah yang kucing baru ini. Hai kucing baru, kucing baru. Ya. Tetapi kucing baru ini ternyata tidak melihat temannya, si kucing yang sahabatnya anjing tadi. Tetapi dia juga tidak mengacuhkan daripada kucing ini. Dengan cara apa Bapak Ibu Saudara? Dia tetap lari dan dia ambil kaca spion, Bapak Ibu Saudara. Nah itu ya, kaca spion akhirnya begini. Oh iya, tetap dia melihat ke depan, Bapak Ibu Saudara. Namanya ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau sampaikan, bagaimana kalau kita ini lari sprint dan kita lihat dan tengok belakang? Kelas 6 SD saya pernah melakukan itu dan saya terjungkal, Bapak Ibu Saudara. Itu yang terjadi. Rasul Paulus mengajak kita, ayo lupakan kegagalan masa lalumu. Ya, Tuhan akan berikan kepadamu strategi-strategi baru, cara-cara baru, dan jalan-jalan yang lebih dahsyat lagi di luar pikiranmu. Asal kamu mau bangkit atau tidak, pertanyaan itu. Ya. Haleluya. Lupakan kegagalan masa lalumu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, tips yang terakhir ini, wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah menyampaikan ada beberapa tokoh Alkitab yang mengalami kegagalan. Ada Musa, ada Daud, ya. Ada Imam Eli, ya. Kemudian ada lagi Petrus, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan lihat satu orang ya, di dalam perjanjian baru, yaitu Petrus. Ini Petrus ini. Kita akan lihat satu tokoh ya dalam perjanjian baru, yaitu Petrus. Bapak Ibu Saudara sangat tahu tentang Petrus ini. Ya. Petrus ini ya, namanya adalah Kefas, yang terus diganti nama Petrus yang berarti batu karang yang teguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saya boleh bagi bagian kehidupan Petrus, ada 3 bagian.
bagian yang pertama, ya, dia adalah seorang yang militan. Artinya begini, pada waktu dari awal dia seorang nelayan yang dipanggil Tuhan Yesus, engkau tidak lagi menjala ikan, tapi engkau akan menjala manusia. Setelah itu dia mengikut Kristus dengan setia. Bahkan pada waktu Yesus mengatakan, sebentar lagi aku akan ditangkap oleh pemuka-pemuka agama. Ya, Petrus marah. Sebelum mereka menangkapmu, harus menangkap aku dulu. Aku rela mati untukmu, kata Petrus itu seperti itu. Ya, sangat militan sekali. Ya, bahkan di dalam kisah di Taman Getsemane juga demikian. Ya, pada waktu Yesus akan ditangkap, ya, Petrus mengangkat pedang dan memotong telinga salah satu serdadu Romawi. Petrus siap mati untuk Tuhan Yesus. Itu adalah bagian yang pertama, militan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di bagian yang kedua kehidupan Petrus adalah penyangkalan kepada Yesus. Bagaimana dia militan tadinya, Bapak Ibu Saudara. Di bagian yang kedua, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Aku bersumpah aku tidak mengenal orang itu. Yang ketiga, walaupun akhirnya, ya, pada waktu ayam berkokok itu, Petrus ingat akan perkataan Tuhan Yesus. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia menyesali itu semua. Tuhan, ampuni aku. Tetapi disitulah titik kegagalan Petrus. Tetapi apakah Petrus menyurutkan hati niatnya untuk tetap percaya kepada Yesus? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sekali-kali tidak. Dan bagian yang ketiga dari kehidupan Petrus adalah Petrus berubah. Berubah lebih baik pastinya. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu cerita Petrus berubah. Dia menyembuhkan banyak orang, mengadakan mujizat-mujizat. Ya. Dalam Kisah Para Rasul diceritakan banyak di sana. Petrus, ya, menyembuhkan banyak orang sakit. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat dilakukan. Bahkan perkataan Petrus pun bisa membuat Ananias dan Safira tumbang. Kok bisa? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan perubahan Petrus dalam menghadapi semua kegagalan itu adalah karena peran Roh Kudus. Ini perlu digarisbawahi. Ya. Kalau orang dunia ini mungkin mengambil tips hanya nomor 1 dan 2, tetapi secara kekristenan kita percaya pada Yesus Kristus yang ketiga adalah minta Roh Kudus untuk mengurapi. Karena Petrus berubah karena Roh Kudus, yaitu pada waktu Pentakosta terjadi pada waktu itu. Petrus dirubah dengan luar biasa. Bahkan khotbahnya pun membuat ada sekitar 3.000 orang bertobat pada waktu itu. Ini hal yang luar biasa. Peran Roh Kudus untuk mengubah kita, membangkitkan kita dari kegagalan, itu sangat penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Roh Kudus sanggup mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan kita. Roh Kudus sanggup menuntun agar kita kembali bangkit. Roh Kudus memberi kekuatan dan penghiburan kepada kita. Roh Kudus juga membuat kita menjadi berharga di mata manusia dan di mata Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya pribadi. Bagaimana pada waktu kegagalan itu seperti Ayub terjadi. Pada waktu Ayub itu banyak berkatnya. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara dan teman-teman koleganya datang semua merapat Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada waktu Ayub mengalami hal itu, seizin Tuhan dia mengalami hal itu, ya, hanya ada beberapa sahabatnya yang datang, dan itu pun tidak mengatakan kata-kata yang baik membangun dia. Istrinya pun
malah hampir meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Pada waktu mengalami kegagalan, teman saya yang biasanya datang kabur semua, Bapak Saudara. Sahabat-sahabat yang biasanya kumpul kabur semua, Bapak Saudara. Tidak ada pada waktu itu. Di mana? Tetapi ada hamba-hamba Tuhan, banyak orang-orang percaya yang memberikan kekuatan kepada saya melalui firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti Rasul Petrus yang berubah pada waktu itu karena urapan dari Roh Kudus, itu pun kita minta kepada Tuhan. Mari kita minta, Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kehidupanku agar aku bisa bangkit dari kegagalan ini. Bapak Ibu Saudara, saya menutup dengan satu cerita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat ke-15. Bapak Ibu Saudara, di sana diceritakan bagaimana Petrus, Bapak Ibu Saudara, ya, itu sangat diagungkan pada waktu itu, ya. Dikatakan begini, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya ini, apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dalam sejarah gereja diceritakan bahwa bayangan Petrus itu menyembuhkan banyak orang. Bayangannya saja. Bapak Ibu, ini luar biasa, ya. Karena Roh Kudus yang mengubah Petrus dari 3 bagian, 1 bagian adalah seorang militan, yang kedua dia adalah seorang yang menyangkal Tuhan Yesus. Menyangkal itu berat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang ketiga dia diubahkan oleh karena Roh Kudus, dia menjadi rasul, kepala rasul pada waktu itu. Yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini mengalami kegagalan. Saya tidak tahu apa yang menjadi kegagalan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kegagalan dalam rumah tangga, mungkin kegagalan dalam masalah ekonomi, mungkin kegagalan dalam masalah usaha, mungkin kegagalan dalam masalah studi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit dari kegagalan itu. Bangun lagi, ya. Lupakan kegagalan masa lalu, Bapak Ibu Saudara. Minta kuasa Roh Kudus untuk mengurapi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara akan menjadi orang yang komplit. Sangat komplit, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua kembali kepada Bapak Ibu Saudara semua. Jawaban itu kembali kepada Bapak Ibu Saudara. Apa mau tetap mager, atau ya mager itu malas gerak, Bapak Ibu Saudara, atau mau kita bergerak saat ini untuk mengubah sesuatu? Jawaban ada pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita semua. Saya percaya dan yakin bahwa saat kita bangkit lagi, saat kita lupakan kegagalan masa lalu kita, dan kita minta Roh Kudus mengurapi hidup kita, kita akan mampu bangkit dari kegagalan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kembali kami datang kepadamu, membawa sobat-sobat, saudara-saudara dari Buana Asri, dimanapun mereka berada, terutama di Kabupaten Sragen ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mungkin dari antara kami sedang mengalami kegagalan. Mungkin dari antara kami sedang mengalami masa-masa yang berat ya Tuhan karena akibat kegagalan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya mereka bisa bangun lagi, membangun strategi baru,
bersama-sama dengan Kristus, melupakan kegagalan masa lalunya, bersama dengan Kristus juga, dan dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Kami sangat percaya mereka akan mampu bangkit kembali. Tuhan, bangkitkan mereka, supaya mereka, ya Bapa, jadi orang-orang yang menang, yang bisa bangkit dari kegagalan. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui setiap hati anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal setiap hati anak-anak-Mu yang tersembunyi sekalipun. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang mengetahui segalanya. Tolong kami Tuhan, tolong anak-anak-Mu, tolong sobat-sobat, saudara-saudara Buana Asri FM saat ini Tuhan, yang mengalami masa-masa yang sulit karena kegagalan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan ide-ide yang baru, Tuhan berikan terobosan-terobosan yang baru, sehingga Tuhan, seperti Thomas Alva Edison yang akhirnya menemukan hal yang baik untuk dunia ini sampai saat ini, demikian juga anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan berkat-Mu, terobosan-terobosan baru untuk mereka, sehingga mereka mengalami keberhasilan. Seperti Rasul Petrus yang mengalami hal yang luar biasa perubahan. Dia tidak melihat kegagalan masa lalunya terus, tapi dia memandang ke depan, fokus ke depan, bersama dengan urapan Roh Kudus, mampu bangkit dari kegagalan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.